Hai semuanya, welcome back to my channel The Beauty Luli. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat desain scarf persegi atau kotak memakai aplikasi Canva. Ini adalah cara yang mudah untuk teman-teman yang tidak bisa menggambar tapi ingin punya desain scarf sendiri. Hanya perlu waktu kurang dari 20 menit untuk bikin satu desain. Yuk kita simak. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan share lebih banyak topik menarik. Thank you. Aplikasi Canva bisa kalian download di Google Play Store ya. Thumbnailnya adalah yang berbentuk biru, tulisannya Canva seperti yang di bawah itu ya. Kemudian kita klik, kita masuk ke halaman Canva. Kita pilih buat desain, lalu pilih ukuran khusus. Kita ganti pixel dengan cm. Untuk scarf kita isikan 110 cm kali 110 cm, ukuran scarf kotak standar ya. Kemudian kita masuk ke halaman kosong. Kali ini kita akan membuat scarf dengan desain watercolors. Kita isikan watercolors flowers di sebelah kiri atas. Jadi temanya adalah lukisan dengan cat air. Di Canva ada banyak sekali pilihan bunga-bunga dan daun-daun dengan gaya cat air. Saya akan pilih yang tidak ada tulisannya Pro karena saya memakai Canva gratisan ya. Nah, kita pilih salah satu. Saya bawa ke sudut atas. Kemudian saya copy, duplikatkan, geser ke bawah. Kita balik secara vertikal. Nah, seperti ini lalu kita geser ke bawah. Oke, bagian atas dan bawah sudah terisi. Kita lanjutkan dengan mengisikan bagian kiri dan kanan. Di bagian sebelah kiri saya akan memakai bunga yang jenisnya sama tetapi dengan gaya yang berbeda. Karena ini temanya adalah bunga mawar, maka saya cari-cari gambar bunga mawar. Oke. Scroll terus, kita cari-cari, kita pilih yang sesuai. Ini bukan mawar ya, ini dahlia. Nah, ini dia bunga mawarnya. Kita kecilkan, lalu kita buang yang bunga dahlia itu ya. Geser ke bawah, lalu kita pantas-pantas aja. Diputar-putar, dibesarkan dan dikecilkan sesuai sekehendak hati aja ya. Setelah bunga mawar, kita tambahkan bunga jenis yang lain yang warnanya agak berbeda. Karena ini sudah dominan warna pink pastel, maka kita pilih warna yang berbeda. Keklik itu lagi. Kita pilih warna kuning ya kalau ada. Nah, ini ada semacam bunga matahari ya, bunga matahari atau bunga kertas, kurang jelas. Masih dengan gaya watercolor, kita letakkan di situ. Kita posisikan dia ke lapisan ke paling belakang. Kita copy, seret ke bawah, posisikan ke paling belakang. Jadinya seperti ini. Kalau kurang sesuai bisa diputar-putar sendiri. Kemudian saya ingin menambahkan elemen lain berupa daun atau bunga-bunga yang lebih kecil. Ya, saya cari lagi. Nah, ini saya dapatkan bunga bunga liar ya, bunga grass flowers. Nah, kita letakkan di situ, geser ke paling belakang, jadi ditumpuk di bagian paling belakang. Kemudian yang kurang itu daun, saya carikan daun ya. Nah, ini daun-daunnya kita putar. Ini tidak ada aturan khusus ya, kalian
sesuai selera aja, mau dibesarkan, dikecilkan, mau miring ke kiri ke kanan, itu terserah, sesuai selera kalian aja. Letakkan di paling belakang. Sudah jadi. Nah, saya geser sedikit ke bawah tadi. Kemudian kita klik salah satu. Sebentar ya, kita klik salah satu. Kalau sudah, kemudian titik 3 di atas kita klik, kita pilih beberapa, 1 elemen, 2 elemen, semuanya dipilih ya, diklik. Kemudian itu dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, maka kita duplikatkan. Kita duplikat, lalu kita putar posisinya. Nah, putar posisinya seperti itu. Dengan demikian, maka tepi kiri dan kanan sudah selesai. Tinggal mengisi ruang-ruang yang kosong. Oke. Kita isikan ruang-ruang yang kosong dengan bunga yang bentuknya berbeda tetapi tidak dominan warnanya. Saya pilih bunga ini, saya kecilkan supaya dia tidak terlalu dominan. Kemudian saya duplikat, geser ke kanan, kemudian saya duplikat lagi, isikan di sebelah kiri bawah, lalu di setiap sudut ya, setiap sudut aja. Kalian tidak perlu membuat sama persis seperti ini ya. Saya duplikatkan, geser ke kanan, atas, lalu ke bawah, setiap sudut ya. Kalau misalnya kalian hanya mau mengisi 2 sudut aja, itu tidak apa-apa. Sudut yang lainnya dengan bunga yang berbeda pun bisa. Seperti ini, sudut-sudutnya sudah terisi. Kemudian saya tambahkan lagi bagian tengah itu dengan bunga yang jenisnya agak berbeda. Nah, ini pilihan saya, warnanya agak kekuningan. Silakan diisi di bagian-bagian yang kosong. Oke. Jika sudah, maka elemen yang kurang adalah daun. Saya tulis watercolor leaves. Maka akan keluar elemen-elemen berupa gambar daun memakai metode cat air. Nah, seperti ini teman-teman. Silakan pilih mau yang mana. Kalau saya asal yang tidak ada tulisannya pro ya. Kalau pro itu berbayar. Nah, ini pilihan saya yang pertama. Nah, ternyata kurang pas ya. Kayaknya tidak terlalu menyatu gitu. Saya ganti, tetap agak susah ini. Saya hapus, saya ganti dengan daun yang bentuknya lebih fleksibel. Nah, ini ketemu ranting daun yang bentuknya lebih fleksibel ya, melengkung seperti ini, mudah sekali diatur kiri maupun kanan. Keuntungan memakai Canva adalah tersedianya elemen-elemen ilustrasi siap pakai yang sangat beragam. Jadi, buat yang tidak bisa menggambar, ini sangat memudahkan. Desainnya sudah jadi, bisa kalian aplikasikan ke scarf, lalu dijual atau dipakai sendiri. Tapi jangan pakai template Canva untuk barang produksi ya, itu ilegal. Kalau desain sendiri seperti yang saya ajarkan, itu legal. Oh iya teman-teman, saya lupa bilang bahwa saat hendak membuat desain, teman-teman sudah harus menentukan dulu konsepnya.
Misal, seperti desain scarf ini, konsep yang saya pilih adalah watercolor illustration. Jadi, elemen-elemen gambar yang kita pilih juga adalah gambar-gambar watercolor. Sekarang kembali ke desain, kita isi bidang-bidang yang masih terlihat kosong dengan gambar daun tadi. Letaknya dibuat bebas saja, buatlah senatural mungkin. Jangan terlihat terlalu rapi, karena kesannya nanti menjadi kaku. Kalau teman-teman merasakan agak kesulitan membuat gambar dalam ukuran yang kecil di dalam layar, maka kita bisa memperbesar layar dengan cara mencubit layarnya ya teman-teman. Jadi bisa diperbesar, diperkecil sampai ke ukuran yang maksimal sehingga kita bisa meletakkan elemen-elemen itu dengan lebih teliti. Oh ya, kenapa saya membuat ukuran 110 cm x 110 cm dan bukan 90 cm x 90 cm? Karena biasanya percetakan atau bagian printing itu hanya mau membuat atau mencetak dengan ukuran minimal 1 meter, sehingga kalau 90 cm x 90 cm kita minimal harus mencetak 2 lembar, sedangkan kalau 110 cm x 110 cm cukup kita cetak 1 lembar aja sudah bisa. Sedangkan untuk pasmina atau scarf panjang atau selendang, maka lebar scarf itu harus ditentukan dulu. Lebar scarf itu diambil dari separuh lebar kain standar. Saya biasanya memakai kain 110 cm dibagi menjadi 2, jadi lebarnya adalah 55 cm. Sedangkan panjangnya itu terserah teman-teman, dari mulai 150 cm, 160 sampai 2 meter, sesukanya saja. Sedangkan untuk bahan scarf itu pilihannya banyak sekali ragamnya, mulai dari satin silk, satin Hermes atau Max Mara, Turkish voile, kemudian ada juga yang menyukai bahan chiffon aja itu ada berbagai macam, chiffon silk dan sebagainya. Teman-teman bisa menentukan sendiri dengan cara meminta contoh kain-kain ke bagian printing, kemudian teman-teman pilih yang menurut teman-teman sesuai. Itu bisa dikonsultasikan dengan bagian printing. Biasanya setiap perusahaan printing itu sudah memiliki tabel jenis-jenis kain dan peruntukannya yang ideal. Teman-teman, saya memang tidak menjelaskan secara rinci penggunaan masing-masing tombol di dalam aplikasi Canva, karena itu mudah sekali. Teman-teman tinggal mencoba-coba sendiri saja. Kalau ada hal lain yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa meninggalkan komentar di kolom komentar ya. Atau teman-teman juga bisa follow Instagram saya The Beauty Luli, kemudian meninggalkan pertanyaan-pertanyaan di kolom DM. Kita lanjut lagi ya, mengisi bagian-bagian yang kosong. Nah, sekarang desainnya sudah jadi ya teman-teman, seperti ini. Latar belakangnya masih putih, maka kita sekarang saatnya mewarnai latar belakang. Di bagian sebelah kiri kita geser scroll ke bawah. Nah, itu di bawah situ ada tulisan latar belakang, kita klik. Lalu kita ke bagian atas, kita pilih warna. Teman-teman bisa pilih warna di tabel yang tersedia sambil melihat kecocokan atau kesesuaian dengan gambar. Akan tetapi saya lebih suka memilih dari palet warna. Dari palet warna itu kita klik, kemudian kita akan melihat adanya tombol pipet. Pipet itu untuk mengambil warna dari gambar yang ada. Metode ini lebih pas untuk mencari warna yang sesuai. Nah, ini saya mengambil warna dari bunga mawarnya. Kelihatan warna dusty ya, ini warna dusty. Jika warna dusty ini dianggap terlalu tua, maka kita bisa geser-geser ya, mencari warna yang cocok. Yang penting konsepnya adalah gambar elemen-elemen itu harus terlihat. Nah, ini kita juga bisa membuat gradasinya ya. Warna gradasi pun bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan. Ini saya memakai gradasi antara dusty soft dengan warna fuchsia. Nah, ini fuchsia yang lagi ngetren sekarang ini. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Dengan adanya 2 jenis warna, ini akan memudahkan kita untuk membuat scarf ini dalam 2 tampilan, karena scarf itu biasanya dilipat dalam bentuk segitiga.
sehingga bisa memakai sisi warna dusty, soft dusty, bisa juga memakai sisi warna fuchsia, sehingga seolah-olah kita itu memiliki dua buah scarf, padahal itu hanya sebuah scarf dengan dua warna sisi yang berbeda. Setelah memilih warna latar belakang, maka kita tinggal memasukkan brand atau merek yang sudah kita miliki. Brand biasanya berbentuk logo ya teman-teman, logo kecil bertuliskan nama dari produk kita. Nah, itu kita harus unggah dulu. Kebetulan saya sudah memiliki ya di dalam koleksi unggahan saya The Beauty Luli. Nah, seperti ini saya masukkan. Oh, itu ada tanda tangan, maaf. Kemudian kita kecilkan, lalu kita atur peletakannya. Peletakannya bebas ya teman-teman, yang penting itu tidak terlihat mencolok atau menutupi desain, tetapi juga bisa terbaca oleh mereka yang melihat. Jadi kalau kita memakai produk tersebut, orang bisa melihat, oh itu produknya si A, oh itu produknya si B. Jika desain kita bagus, maka brand yang bisa terbaca oleh mereka yang melihat itu menjadi semacam promosi secara tidak langsung. Orang yang melihat akan tertarik untuk membeli atau memakai barang yang sama dengan yang kita pakai. Itu tadi bunganya saya hapus satu supaya tidak tertutup oleh brand. Brandnya saya miringkan 45 derajat ya, dengan posisi yang terbalik sehingga bisa dibaca dari bawah ya. Nah itu. Kenapa 45 derajat? Karena biasanya scarf itu dipakai dengan melipat bentuk segitiga. Nah, sekarang lengkap sudah desainnya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Cantik ya? Nah, sekarang kita tinggal menyimpan desain tersebut. Di bagian kanan atas tuh ada tombol unggahan ya teman-teman. Kita klik, lalu kita pencet unduh, kita pilih PNG, lalu kita unduh. Tunggu sampai terunduh semua ya teman-teman. Bagian kanan bawah itu kalian bisa melihat proses unduhnya. Proses unduhnya agak lama karena kita membuat file dalam ukuran besar, sehingga size-nya nanti juga besar ya teman-teman. Sabar aja, ditunggu ya. Tahu nggak berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat desain ini? Tidak lebih dari 18 menit. Cepat ya, dan hasilnya sungguh memuaskan, gampang pula. Nah, bagaimana? Tertarik untuk mencoba? Setelah terunduh secara lengkap, maka akan ada pilihan kita mau menyimpan di mana. Di sini saya memilih menyimpan sebagai gambar. Setelah disimpan sebagai gambar, maka kita keluar dari Canva. Kemudian kita masuk ke bagian galeri album ya. Nah, di galeri ini kita klik, kita buka. Nah, jadinya seperti itu. Inilah file yang akan kita cetak. Kita periksa teman-teman, kita perbesar, kita periksa bagian per bagian untuk melihat hasilnya. Nah, ternyata hasilnya bagus ya, tetap detail dan jelas. Memang tidak bisa terlalu jelas seperti gambar dengan spidol karena kita memakai konsep watercolor sehingga kesannya lembut ya teman-teman. Nah, sudah siap cetak teman-teman, tinggal memasukkan saja ke bagian printing dan nanti hasilnya bisa kita pakai. Atau teman-teman bisa juga memproduksi untuk dijual. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menyaksikannya. Jangan lupa subscribe, like, and share.